habaib itu ahlul bait itu orang-orang yang suci. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Kiai jika dikatakan kerucuk-kerucuk ini, yang kerucuk itu antum nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum. Ahlul bait ini tidak ada sudah. Ahlul bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci ahlul bait nih? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci ahlul bait nih? Yang kerucuk itu antum baru dipahami, jangan membuat sesat di Indonesia antum ini. Membuat sesat di Indonesia, pulang ke sana. Membuat sesat di Indonesia, pulang ke sana. Di Saudi itu, di Arab itu udah ada istilah habib, udah ada. Yang ada itu di Indonesia. Apa ini? Mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci ahlul bait nih? Yang kerucuk itu antum, wah ini ahlul bait, ahlul bait mana? Ahlul bait itu udah ada setelah Sayyidina Husain itu. Aduh ini bahaya, ini doktrin-doktrin ini. Habib itu tidak ada istilah di agama, di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia, Habib. Mulai kapan? Dah baca kitab ente? Dah baca kitab? Mau usut jadi kiai, bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Gak usah diikuti model demikian. Antum itu bukan orang sini, ngaji dulu, yang alim dulu, ya. Ayo kalau mau debat sama saya, ayo, tidak apa-apa. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci ahlul bait itu mulai kapan? Hanya tolong teman-teman yang di NU, teman-teman yang di Muhammadiyah, ulama-ulama kita ini, jangan diam ini, jangan diam. Ayo bangkit, jawab mereka itu. Kalau perlu debat dia di tengah lapangan sana. Ayo debat dengan mereka-mereka yang menyatakan duriyah Nabi. Ya, dari mana? Sudah 1444 tahun. Dari mana silsilahnya itu? Kalau perlu dites, bukan hanya perlu, wajib dites DNA-nya. Itu apa itu? Ada apa? Di situ ada persentasenya kepada Nabi itu. Anda tahu Kiai Masimam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai-Kiai besar. Gak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini Anda sampaikan demi untuk menyelamatkan. Tidak ada jaminan zuriat Nabi itu masuk surga. Ingat, bukan Nabi. Yang ngaku-ngaku zuriat Nabi ini bukan Nabi. Tidak maksum itu. Kalau dzurriyyah Nabi itu alim, akhlak, berakhlakul karimah. Ini musarri nanti ini, ya musarri ini. Udah mancung hidungnya, udah habib. Tidak ada. Innamal habaibuna, al habaibuna warasatul anbiya ada. Habib itu tidak ada istilah di agama. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia, Habib. Ahlul bait Mustafa, keluarga, anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin menghendaki mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ahlul bait itu ketika turun ayat wala as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini Kanjeng Nabi ditanyakan, "Waman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja ahlul baitnya jenengan ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, Aliun wa Fatimatu wa bnahuma. Jelas hadisnya ini. Aliun wa Fatimatu wa bnahuma. Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ahlul bait tidak ada.
orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, ana yang bakal berdiri melawan. Pakai dalil, ayo. Membasul masail, ayo. Mau pakai kitab, ayo. Coba kalau mengaku durian Nabi, tolong tes DNA. Tolong dites DNA. Apa itu ada gen Yahudi? Apa ada gen siapa itu? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka sebagaimana sabda Rasul. Kenapa? Karena kita orang pengen tahu. Tes DNA jangan hanya ngomong obrak-abrik ke sana ke sini. Tuh bahas semet itu lagi itu. Kayaknya kedatangan Nabi Tola al-Badru alaina. Apa ini? Ini bahaya, ini menyesatkan ini kepada masyarakat, terutama masyarakat Islami. Para ulama sepakat mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Kita harus kembali ke agama. Kita kembali ke agama. Ya, karena agama itu ilmu. Yang jelas di hadisnya itu ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jelas hadis ini. Ulama pewaris Nabi. Ya kalau Habib, orang-orang Arab itu alim seperti Gus Baha, hafal Quran, hadisnya sekian ribu hadis, kalau perlu sekian juta hadis, nah itu ulama. Nah, begitu juga kan, walaupun bukan Habib, bukan turunan Arab, itu kalau hafal Quran alim seperti Gus Baha, itu ulama. Nah ini yang dijamin dengan di Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Perhatikan ini. Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini, tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Sebuah video ceramah Bahar bin Smith ramai diperbincangkan warganet setelah potongan video ceramah itu diunggah pengguna Twitter @marquez93. Dalam video itu, Bahar Smith tampak sedang dikerumuni para jemaahnya. Mereka antusias mendengarkan ceramah Bahar Smith yang berbicara panjang lebar mengenai hukum pembenci para habib. Bahar bin Smith sebenarnya tidak pantas menjelaskan keutamaan ini kalau dirinya cucu Rasulullah, dikira bangga diri atau ria. Harusnya para kiai-kiai yang menjelaskan tentang beliau kalau HBS, HRS adalah cucu Rasulullah. Mohon sebarkan ke langit ketujuh ya, kalau HBS, HRS cucu Rasulullah, kata @marquez93 dalam keterangan video yang diunggah. Dalam video tersebut, Bahar Smith tampak berapi-api memberi ceramah. Dia mengatakan, seseorang yang membenci Habib dan anak cucu Nabi, maka secara otomatis orang tersebut kelak masuk neraka. Bahar Smith mengatakan, hukuman bagi para pembenci Habib jelas tak bisa ditawar-tawar. Walau mereka rajin beribadah, rajin bersedekah, dan kerap berbuat baik selama itu, bakal siap-siap kelak mereka tetap dicampakkan ke dalam neraka. Bahar Smith mengatakan permintaan mencintai keturunan Nabi adalah permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kamu sholat sampai dahi kamu hancur, walaupun puasa sampai badan kamu kurus tinggal tulang, walaupun sedekah sampai hartamu habis, kalau kamu membenci anak cucu Nabi, maka di hari kiamat akan dibangkitkan bersama kaum Yahudi, teriak Bahar Smith. Unggahan video ini langsung diserbu netizen. Bahkan ada beberapa netizen yang belak-belakan mengatakan tidak akan menganggap penting gelar Habib yang diberikan kepada seseorang. Gelar Habib juga cuma ada di Yaman. Gue memang gak percaya, anggap gelar Habib itu penting, apalagi harus dihormati, kata salah satu akun.
Kalau mau jadi panutan dan dihormati ya beri contoh yang baik, mulai dari lisan, sikap, dan tindakan. Manusia itu makhluk sosial. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua warga punya hak dan kewajiban yang sama. Gak ada warga negara kelas 1 dan kelas 2, kuncinya saling menghormati, kata akun lainnya. Cucu dan Habib yang mana dan yang bagaimana dulu? Tak ada yang bisa mengutuk kita, bahkan Allah pun tak pernah mengutuk kecuali satu kali, pada iblis. Lebih mudah mengenal Allah daripada mengenal hamba-hamba dan kekasih-kasih Allah yang cuma ngaku-ngaku. Walau perilaku jauh dari rahmatan lil alamin, kata akun yang lain. Mantra pengakuan keturunan Nabi ini sangat manjur di Republik Indonesia. Bahkan dua organisasi besar kayak NU dan Muhammadiyah pun tak berdaya menghadapinya. Padahal di Arab kalau ada orang kayak Bahar dijamin gak bisa wudhu lagi selamanya, kata akun lainnya. Perlu diketahui, dakwah agama sejatinya ditujukan untuk mengarahkan umat beragama agar melakukan kebaikan di dunia ini. Selain itu juga untuk menyerukan adanya perdamaian dan keadilan. Namun tidak untuk Bahar Smith. Dalam ceramahnya yang beredar di media sosial, Bahar bin Smith kerap melontarkan ceramah yang memprovokasi umat Islam untuk melakukan kekerasan. Terakhir beredar potongan video ceramah Bahar Smith yang meneriakkan soal babi dan anjing yang jual ayat. Terlihat Bahar Smith yang duduk di sebuah mimbar terdengar berteriak lantang menyebut babi dan anjing yang doyan menjual ayat. Mimbar ceramah saat ini tak lagi melulu diisi pengajian yang membahas ikhwal ilmu agama. Belakangan, panggung tausiah justru dianggap sebagai set yang paling tepat untuk menyampaikan pesan politik, yang kadang melenceng ke ujaran kebencian. Kita tentu menyayangkan isi ceramah yang disuarakan Bahar Smith, lantaran menyebut-nyebut nama babi dan anjing. Padahal babi dan anjing tidak bersalah lantaran tak pernah melakukan keburukan seperti yang dituduhkan Bahar. Bahkan kedua hewan itu juga tak pernah memaki seperti Bahar Smith. Apakah Bahar Smith adalah sosok yang suci tanpa celah hingga mimbar ceramah diisi dengan caci maki dan kata-kata kotor? Lalu apa pantas mimbar ceramah dijadikan media untuk menghujat, menjelek-jelekan orang bila apa yang dituduhkan tidak benar? Apa pantas seorang yang mengaku Habib keturunan Nabi, tapi akhlak dan perbuatannya jauh melenceng dari ajaran Nabi? Bila dicermati dengan baik, substansi ceramah dari Bahar bin Smith sebenarnya justru mengarahkan jemaahnya untuk menentang hukum agama dan negara. Karena ia menyarankan tindakan main hakim sendiri berupa penyiksaan dan pembakaran terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh. Dalam agama Islam, tindakan membunuh, menyiksa, dan membakar adalah dosa besar. Selain itu, bila itu terjadi dengan meluas, maka dapat mengancam keamanan dan ketahanan nasional. Seharusnya, sebagai seorang penceramah agama, Bahar bin Smith mengarahkan jemaahnya dalam kebaikan. Ia juga masih tinggal di Indonesia, maka harusnya menjunjung tinggi dan menerapkan Pancasila. Namun bila yang dilakukan adalah sebaliknya, maka yang bersangkutan semakin menegaskan posisinya sebagai ekstremis yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Untuk itu, upaya hukum dapat diterapkan kepadanya. Seperti diketahui, rekam jejak Bahar bin Smith ini juga kerap tersandung kasus kekerasan dan kriminal. Sebelumnya pada tahun 2010 lalu, Bahar bin Smith menyerang jemaah Ahmadiyah di Kebayoran. Kemudian pada tahun 2012, ia ditahan pihak kepolisian karena memimpin aksi sweeping kafe di Kemang. Pada tahun 2018, Polda Jawa Barat menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap dua anak di Bogor. Polisi mengatakan aksi tersebut dilakukan pada dua anak berinisial CAJ 18 tahun dan MKUAM alias Zaki 17 tahun. Kasus dugaan penganiayaan tersebut terjadi di pesantren Tajul Alawin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 1 Desember 2018. Kemudian di tahun 2001, Bahar bin Smith mengakui telah melakukan pemukulan terhadap sopir taksi online.
Hal itu ia ungkapkan dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 18 Mei 2021. Aksi kekerasan yang telah dilakukan yang bersangkutan menunjukkan bahwa ia bukan penceramah yang menyeru ke kebaikan umat. Sebaliknya, justru menghambat terciptanya kedamaian melalui persatuan dan kesatuan bangsa. Padahal itu adalah tugas umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air. Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini. Tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan ahlul bait macam-macam. Kiai juga dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum itu. Ahlul bait ini tidak ada sudah. Ahlul bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Coba lihat di kitab Imam At-Tabrani, itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian di kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu halaman 64 ada semua di situ tuh. Ya, ada semua. Jadi Ahlul Bait itu ketika turun ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, ini Kanjeng Nabi ditanyakan, "Waman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja Ahlul Baitnya jenengan ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Jelas hadisnya ini. Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Ahlul Bait tidak ada. Baru dipahami, jangan membuat sesat di Indonesia antum ini. Membuat sesat di Indonesia, pulang ke sana. Di Saudi itu, di Arab itu udah ada istilah Habib. Tidak ada. Yang ada itu di Indonesia. Karena orang Indonesia itu yang makan Habib. Kita harus kembali ke agama. Kita kembali ke agama. Ya, karena agama itu ilmu. Yang jelas di hadisnya itu ulama, al-ulama warathatul anbiya. Jelas hadis ini. Ulama pewaris Nabi. Ya, kalau Habib, orang-orang Arab itu alim seperti Gus Baha, hafal Quran, hadisnya sekian ribu hadis, kalau perlu sekian juta hadis, nah itu ulama. Nah, begitu juga walaupun bukan Habib, bukan turunan Arab, itu kalau hafal Quran alim seperti Gus Baha, itu ulama. Nah, ini yang dijamin dengan di Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Perhatikan ini, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya saja, ini ada innama ini, hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah itu ulama. Tidak ada jaminan zuriat Nabi itu masuk surga. Ingat, bukan Nabi. Yang ngaku-ngaku zuriat Nabi ini bukan Nabi, tidak maksum itu. Santrinya aja ada punya kok. Ini masalah ini ke bangsa Indonesia ini. Tolong teman-teman bangsa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini kita ini bangsa Indonesia asli. Coba kalau mengaku zuriat Nabi, tolong tes DNA. Ya, tolong dites DNA. Apa itu ada gen Yahudi? Apa ada gen siapa itu? Kalau zuriat Nabi itu alim, akhlak, berakhlakul karimah. Ini musyarrik nanti ini. Ya, musyarrik ini. Udah mancung hidungnya, udah Habib.
Tidak ada. Innamal habaibuna warasatul anbiya ada. Habib itu tidak ada istilah di agama. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia, Habib. Antum itu bukan orang sini. Ngaji dulu, yang alim dulu. Ya. Ayo kalau mau debat sama saya, ayo. Tidak apa-apa. Wah, ini Ahlul Bait. Ahlul Bait mana? Ahlul Bait itu tidak ada setelah Sayyidina Husain itu. Coba dilihat di kitab At-Tirmidzi, kitabnya Imam At-Tabrani. Waduh, ini bahaya, ini doktrin-doktrin ini. Makanya sangat yang ngaji ya, terutama anak bangsa Indonesia ini yang pribumi ini, yang ngaji anak-anaknya biar tahu ini masalah ini nanti ini bisa membuat kafir, membuat murtad nanti kalau tidak kembali kepada agama dan hadis. Hanya tolong teman-teman yang di NU, teman-teman yang di Muhammadiyah, ulama-ulama kita ini jangan diam ini, jangan diam. Ayo bangkit, jawab mereka itu. Kalau perlu debat dia di tengah lapangan sana. Ayo debat dengan mereka-mereka yang menyatakan duriah Nabi. Ya, dari mana? Sudah 1444 tahun kok. Dari mana silsilahnya itu? Kalau perlu dites, bukan hanya perlu, wajib dites DNA-nya. Itu apa itu? Ada apa? Di situ ada persentasenya kepada Nabi. DNA jangan hanya ngomong obrak-abrik ke sana ke sini. Tuh bahas semet itu lagi itu. Kayaknya kedatangan Nabi, Tola al-Badru alaina. Apa ini? Ini bahaya, ini menyesatkan ini kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam ini. Terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Islam. Ayo kembali ke agama, kembali ke kitab, kembali ke sanad. Kita punya mujtahid, kita punya qaulul ulama, kita punya kitab banyak kita. Jangan kembali kepada pikiran saja, tidak boleh. Ya mungkin itu ini sebagai referensi kepada saudara-saudara semua. Kembalilah ke kitab, kembalilah ke hadis, kembalilah ke Al-Quran. Ahlul Bait itu sudah tidak ada setelah terbunuhnya Sayyidina Husain alaihi wassalam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.